Apa kabar sahabat Krida Sehat di seluruh Indonesia? Eh, Kali ini saya ingin membahas banyak pertanyaan yang sering disampaikan kepada kami, yaitu bagaimana jika kita sedang minum obat kimia yang diresepkan oleh dokter, kemudian kita juga ingin minum obat herbal. Nah, bagaimana cara minumnya, apa yang harus diperhatikan sehingga penggunaan obat kimia dan herbal ini bisa saling bersinergi, saling bermanfaat untuk kita. Nah, pada kali ini sudah hadir di Krida Sehat Channel seorang apoteker, Mas Sudarsono, yang selama ini menekunin bidang sebagai apoteker klinis. Nah, kita sapa dulu beliau. Apa kabar, Mas Apoteker Sudarsono? Kabar baik, Mas Karyanto. Baik, Alhamdulillah. baik. Terima kasih sudah berkenan hadir di Krida Sehat Channel. Pasti para penonton Krida Sehat Channel sedang menunggu nih keraguan-keraguan, barangkali apa yang harus dilakukan jika kita sedang minum obat kimia atau disebut dengan obat konvensional, kemudian juga mengkonsumsi obat herbal. Nah, namun sebelum itu dimulai, silakan Mas Apoteker Sudarsono mengenalkan diri dulu dan kenapa mengambil bidang spesialisasi klinis ini. Silakan. Baik, terima kasih ya, Mas Karyanto, sudah mengundang saya di acara Krida Sehat ini. Saya mungkin para pendengar yang saya hormati, saya Apoteker Sudarsono. Pendidikan saya adalah lulusan pendidikan apoteker di Universitas Islam Indonesia, jurusan Fakultas Farmasi, ya. Tahun 98 saya masuk dan lulus 2004. Nah, gitu. Dan 2004, dari 2004 setelah lulus saya sempat nyasar ke Banyumas. Di Banyumas saya sempat menjadi penanggung jawab teknis salah satu perusahaan jamu di sana. Cuman nggak lama karena saya harus diminta pulang oleh ibu saya di Pangkal Pinang untuk mengikuti tes CPNS, dan saya akhirnya keterima di sebagai apoteker di pemerintah Kota Pangkal Pinang. Nah, selama di pemerintah Kota Pangkal Pinang itu dari pertama kali tahun 2005 sampai 2013, saya sebenarnya tidak aktif di komunitas atau klinis secara umum karena penugasan saya di manajemen. Mas Karyanto, saya kepala gudang farmasi, ya, dan mengurusi kebijakan akuntansi, tidak ada hubungannya secara langsung dengan pasien, tapi di sela-sela itu saya juga menjadi beberapa konsultan untuk di beberapa perusahaan di Bangka, Belitung, dan juga menjadi praktek klinis di apotek kimia farma. Nah, dari situ 2014 2014 ini seperti kecelakaan, Mas Karyanto, karena mengambil pendidikan kuliah farmasi klinik. Itu dibiayai, ternyata lulusnya di farmasi klinik UGM 2014 sampai 2016. Jadi di situ sentuhan pertama saya dengan klinis gitu loh. Yang benar-benar klinis, yang selama berapa tahun sebelumnya saya nggak pernah ketemu dengan pasien. Kuliah farmasi klinik saya harus ketemu dengan pasien. Nah, dari situ 2017 kemudian saya dipindahkan ke Rumah Sakit Depati Hamzah sampai sekarang. Ya, di sana saya untuk lulus farmasi klinik, ternyata saya tidak aktif di klinik karena harus menjalani profesi sebagai apoteker kepala instalasi, jadi lebih banyak ke manajemen. Nah, terus 2020 saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepala instalasi dan fokus di apoteker klinis di ruangan, ya, clinical clinical pharmacist, dan di sana saya
banyak bermitra dengan dokter-dokter, sampai sekarang bermitra dengan dokter penyakit dalam dan saraf gitu. Dan sekarang 2000 tahun kemarin diminta lagi untuk jadi kepala instalasi, tapi alhamdulillah sudah bisa terkontrol dengan baik, dan sekarang double jadi manajemen iya, klinik iya. Tapi saya fokusnya di penyakit dalam dan saraf. Jadi kebanyakan seperti itu, Mas Karyanto. Baik, Karir. jadi Mas Sudarsono ini sudah memiliki pengalaman menangani bagaimana kalau ada pasien menggunakan obat resep secara bersamaan, karena secara intensif sudah berkarir sebagai apoteker klinis di tempatnya beliau bekerja. Bisa dijelaskan Mas Sudarsono, silakan dari mana menjelaskannya agar yang penting pemirsa dari Kridasya Channel ini bisa mendapat satu gambaran yang lengkap secara ilmiah, sehingga tidak ragu-ragu lagi jika mendapatkan obat resep dokter dalam bentuk obat kimia, menggunakannya bersama dengan obat herbal, apa caranya, tantangannya, dan sebagainya. Silakan dijelaskan Mas Apoteker Sudarsono. Ya, jadi awalnya itu Mas Karyanto, saya itu karena di penyakit dalam itu menemukan banyak. Jadi karena pasien itu masuk rumah sakit itu ada dua penyebabnya, apoteker Mas Karyanto. Pertama karena penyakitnya, yang kedua karena obat. Yang karena obat ini ada dua-duanya, dan pemicunya obat tradisional. Jadi pemahaman yang salah tentang obat tradisional dan penggunaan bersama dengan obat-obat klinik itu jadi penyebabnya. Dan yang membuat saya sedih itu sebenarnya adalah beliau itu, pasien itu, ada beberapa yang masih bisa kita selamatkan, ada beberapa yang tidak bisa kita selamatkan. Karena dia masuk ke rumah sakit itu dalam kondisi yang sudah parah karena hoak-hoak yang diterima. Jadi intinya gini, jadi dia masuk ke rumah sakit itu, ada satu pasien yang saya ingat banget, dia masuk ke rumah sakit itu karena penyakitnya parah. Penyebab parah penyakitnya itu justru karena dia salah menggunakan obat-obatan tradisional. Ini contohnya, jadi dia harus cuci darah, Mas Karyanto. Itu di penyakit diabetes. Jadi dia itu sudah terdiagnosa CKD stage 5 dan dia harus cuci darah. Itu penyebabnya. Setelah saya telusuri, itu beliau meninggalkan obat kimia dan fokus di herbal. Informasi yang dia terima itu dari media sosial, ya. Dia menggunakan obat daun insulin katanya. Daun insulin kan dia mempunyai karakteristik yang sama dengan insulin. Ternyata tidak membaik, akibatnya dia hiperglikemi uncontrolled, DM-nya uncontrolled. Karena DM uncontrolled, hipertensi juga terjadi, dan dia mengalami kerusakan ginjal dan jadilah stage 4. Ternyata saya tanya, kesalahannya simple tapi fatal. Ternyata yang dia maksud daun insulin itu bukan daun insulin, Mas Karya, tapi daun yang mirip daun insulin. Dan kebetulan salah satu kolega saya, apoteker Ansori, yang saat ini ngambil doktoral di UGM, dan dia dosen di alumni saya, Universitas Islam Indonesia, Farmasi, Jogja, dia memang peneliti daun insulin. Di situ, ternyata begitu saya tanya, daun insulin itu nggak bisa tumbuh di daerah dataran rendah. Dan dia bilang ada banyak yang di Indonesia ini yang mirip, dan dia bukan daun insulin. Itu yang terjadi. Jadi hal seperti itulah yang jadi problem di saya. Terus ada juga saya nemukan pasien itu mengalami pingsan. Kali ini pasiennya seorang dokter. Jadi dia pingsan, lemes badannya. Saya tanya kenapa gitu. Dia minum obat
dari Cina. Nah, setelah saya lihat di sana, ternyata obat-obat itu bersinergi. Dia punya efek yang apa namanya relaksasi. Dan di saat yang sama dia juga minum obat-obat tranquilizer. Gitu. Jadi begitu minum itu udah lemes dia seperti orang yang tidak bisa bergerak. Artinya ada problem di situ. Tapi di saat yang lain ada juga pasien saya menggunakan obat herbal dan obat kimia secara bersama-sama malah bagus. Artinya sebenarnya penggunaan obat itu kimia dengan herbal itu boleh saja dengan syarat, ya, dengan syarat harus di bawah pengawasan seorang apoteker klinis. Kenapa? Karena dari pengalaman saya, Mas Karyanto, teman-teman dokter yang non herbal ya, yang non herbal kan sekarang ada teman dokter yang herbal, itu mitra klinis saya itu kalau ketemu dengan pasien yang seperti itu menggunakan dua, itu dia selalu ngomong sebaiknya di stop. Ya, sebaiknya di stop. Kenapa ya? Karena memang mereka mencegah untuk terjadinya interaksi. Nah, interaksi-interaksi inilah yang menjadi apa ya, titik poin dari seorang apoteker klinis dalam menentukan jadwal minum obat. Jadi keterampilan klinis seorang apoteker itu salah satunya adalah menentukan jadwal minum obat. Jadi eksekusi dari farmakoterapi yang dibuat. Jadi intervensinya itu ada dua, intervensi farmakoterapi dengan intervensi non farmakoterapi. Nah, intervensi farmakoterapi ini ada dua, ya, menggunakan sediaan farmasi. Sediaan farmasi itu ada obat bebas, ada obat, bahan obat, ya, terus obat tradisional dan kosmetik. Dan ini kadang-kadang masyarakat kita Indonesia itu masih sering menggunakan ini, masih menggunakan bersama-sama. Karena kultur kita itu memang seperti itu, Mas Karyanto. Jadi untuk itu saya kira harus ada pengawasan yang mendetail dari seorang apoteker klinis pada saat melakukan asuhan keapotekeran kepada pasiennya. Ya, yang harus dipahami antara obat apa namanya, obat tradisional dengan obat bahan alam dengan obat yang kimia itu sebenarnya kan ada keselarasan, ada kesamaan, cara kerjanya juga sama, ya. 4T 1W, ya, itu juga sama berlaku di obat kimia ataupun obat tradisional itu berlaku. Gitu. Mungkin dijelaskan 4T 1W tadi apa itu, Mas? Kalau untuk obat tradisional, ya, jadi kalau 4T 1W itu pertama harus tepat pasien, tepat indikasi. Jadi kita pemilihan obatnya itu harus tepat indikasi. Ya. Yang kedua tepat bahan, tepat obat kalau obat ini. Terus yang tepat bahan. Jadi bahan yang dipakai di obat tradisional itu harus tepat bahannya, pas. Yang kayak kejadian kayak tadi, dia tidak tahu, dia dibilang oh ini yang namanya daun insulin, ternyata bukan daun insulin, gitu. Dia harus tepat bahan. Kalau di obat kimia itu harus tepat obatnya. Ini kalau paracetamol, oh ya ini yang namanya paracetamol pemilihannya. Indikasinya harus jelas. Tadi yang pertama tepat indikasi, nah, kan? Terus tepat orang. Ya, tepat orang ini juga harus dipakai. Jadi dia maksudnya orang itu terkait dengan kondisi klinisnya. Dewasa kah, manula, anak-anak, atau dia punya penyakit lain, misalnya komorbid di situ, terus dia juga misalnya hamil atau tidak, itu berpengaruh. Ya, itu baik obat tradisional, bahan alam dan obat kinetik itu tetap harus menjadi perhatian kita. Nah, selanjutnya dosis. Dosis ini penting. Dosis ini penting. Jangan sampai nanti dosisnya berlebihan. Ya, dosis berlebihan itu tidak baik. Baik untuk obat tradisional maupun obat yang tidak tradisional. Ya, misalnya dosis yang berlebihan
Misalnya penggunaan daun seledri misalnya. Daun seledri itu kan pakainya sedikit, tapi kalau seandainya pakainya banyak, 1 gelas diminum langsung, bisa langsung hipotensi, Mas. Bisa langsung seperti itu, langsung turun drastis. Dosis itu penting. Cuman yang jadi problem kalau di obat bebas, obat obat kimia, untuk obat kimia dosisnya sudah tertulis, sudah ready. Tapi untuk obat bahan alam, ini dosisnya yang sudah pasti baru yang golongan fitofarmaka atau obat herbal terstandar, ya. Nah, tapi untuk obat jamu itu belum ada. Ini yang jadi masalah tuh di situ. Ya. Nah, selanjutnya kita harus mewaspadai efek samping atau ROTD. Jadi semua obat itu ada efek sampingnya, termasuk obat bahan alam. Obat bahan alam itu ada efek sampingnya. Misalnya penggunaan diuretik yang terlalu tinggi, seperti kumis kucing ya misalnya, terlalu tinggi itu bisa menyebabkan impotensi misalnya, atau bisa menyebabkan ISK, bisa jadi seperti itu. Jadi ada banyak hal yang menyebabkan itu, atau penggunaan transqualizer gitu, ya, ketergantungan bisa jadi, misalnya kayak pala yang mengandung obat-obat untuk penenang di situ kan, itu bisa masuk di situ. Karena kita nggak tahu, atau penggunaan beberapa jamu ternyata dia mengandung bahan-bahan apa namanya, narkotik psikotropik mempengaruhi jiwa. Yang paling simpel kayak mimosa atau putri malu itu kan mempunyai khasiat tranquilizer. Tranquilizer itu sama dengan diazepam gitu. Jadi dia bisa menyebabkan tenang, bisa untuk digunakan untuk obat insomnia gitu. Nah, ini juga penting, harus kita perhatikan. Terus interaksi obat itu harus diwaspadai, interaksi antara macam-macam obat itu dan interaksi dengan obat kimia kalau kita masuk situ. Jadi hal ini yang harus diperhatikan. Jadi kalau seandainya kita menggunakan obat bebas, obat kimia ataupun obat bahan alam, nah ini harus dikombin. Nah, teman-teman medis itu dia lebih fokus ke evidence base dari obat-obat kimia. Sedangkan apoteker itu dia ini uniknya, dia punya dua keahlian, ya, obat kimia dan juga obat bahan alam. Kenapa? Karena kalau kita di kuliah dulu ya, Mas Karyanto ya, mencari obat itu kan salah satunya sumber obat itu kan dari obat tradisional. Dan skripsi saya salah satunya saya ambil tentang obat tradisional, tentang cacing paya, gitu. Itu untuk pengobatan tradisional. Dan beberapa lagi misalnya obat-obat yang lain tuh anti kanker, semuanya kan berasal dari bahan alam. Gitu. Termasuk kaptopril itu kan dari bisa ular awalnya. Jadi sebenarnya ada keterkaitan di sana. Jadi kondisi klinik keunikan keilmuan seorang apoteker ini harusnya menjawab itu. Makanya tadi saya mengatakan kapan obat ini bisa digunakan bersama, kapan obat ini tidak boleh digunakan bersama. Seperti itu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lihat. Misalnya gini, interaksi obat dengan bahan alam. Interaksinya berada di mana? Apakah berada di fase absorpsi, fase metabolisme, atau fase ekskresi? Ya, kalau di fase metabolisme ini otomatis nggak bakalan bisa digunakan bersama-sama, Mas. Ya, karena dia bisa saling menghilangkan di fase metabolisme. Kalau dia diabsorpsi, mungkin kita bisa atur waktunya. Ya, kalau ekspresi mungkin kita bisa atur waktunya, atau kita bisa dikombinasikan dengan terapi lain, misalnya gizi atau pengaturan makan. Tapi kalau di metabolisme ini nggak bisa disamakan, nggak bisa dibarengkan gitu. Jadi tergantung itu. Nah, ini perlu keterampilan klinis tertentu. Jadi tidak bisa sembarang orang yang bisa melakukan itu. Kira-kira seperti itu, Mas Karyanto. Tadi sudah disebutkan Pak ya, tepat indikasi, tepat obat, tepat bahannya, tepat orangnya. Yang B-nya Mas Sutarsono. Ya itu tadi, waspada efek samping dan ROTD.
Oh, waspada efek ROTD. samping dan ROTD. Kalau saya nyebutnya ROTD, Mas. Jadi kalau efek samping itu kan bagian dari ROTD, reaksi obat yang tidak isi obat. diinginkan. Dia bisa muncul karena efek samping, karena memang efek sampingnya, ya, bisa muncul karena interaksi obat atau karena variabel lain seperti itu. Jadi reaksi Jadi obat. saya ambil garis benang merahnya sih sebetulnya penggunaan obat resep dokter obat kimia dengan obat herbal itu pada prinsipnya boleh, namun dalam penggunaan harus pengawasan apoteker klinis dan dokternya sendiri untuk dikonsultan, dilakukan konsultasi sehingga tidak seperti yang tadi disampaikan Mas Sudarsono bahwa ternyata obat tradisional diminum pun salah sehingga tidak begitu kan kalau penyakit kronis itu kan diminum harian ya sehingga begitu menghentikan obat kimianya langsung diganti obat tradisional tanpa koordinasi dengan dokternya dengan apoteker klinisnya sehingga barangkali menimbulkan ya itu menurut saya memang masyarakat harus diedukasi bahwa penggunaan obat kimia dan obat tradisional prinsipnya boleh namun dalam penggunaan harus konsultasi dokter dan apoteker klinis sehingga tidak mengalami kejadian seperti yang dialami pasien yang ditangani oleh Mas Sudarsono. Begini Mas Sudarsono, ada satu pendapat nih, ini nggak tahu apakah sudah menjadi rujukan atau belum. Boleh kok minum bersamaan tapi tidak bareng dalam arti waktunya. Jadi misalkan jam 7 pagi minum obat kimianya, nanti durasi minimal 2 jam kemudian baru minum obat tradisionalnya sehingga asumsinya yang masyarakat umum adalah tidak bersamaan tapi digunakan bersamaan dalam arti digunakan di tubuh tapi tidak bersamaan waktunya. Pendapat ini menurut Mas Sudarsono bagaimana? Ya itu tidak semuanya benar, Mas. Jadi saya gitu. bilang tadi ya. Jadi tidak selalu bahwa boleh dipakai dengan menunggu 2 jam kemudian, tidak selalu ya? Tidak selalu. Jadi gini, prinsipnya obat-obat itu bagaimanapun dia punya profil farmakokinetik. Obat-obat itu. Jadi kita ambil yang gini, Mas. Jadi untuk obat-obat yang penyakit-penyakit kronis seperti diabetes yang indeks terapi sempit ya. Misalnya diabetes. Jadi obat-obat diabetes itu kan dia punya durasi. Ya, durasi itu waktunya mulai dari munculnya efek sampai efeknya habis. Ada yang long acting, ada yang short acting. Nah, atau obat-obat ini kan tergantung dari tes tengahnya, Mas. Tes tengahnya, makin panjang tes tengah berarti dia makin lama di dalam tubuh dan mengalami penumpukan di dalam tubuh. Terutama obat-obat sakit jiwa atau obat-obat kayak insulin, ada yang long acting yang sampai 24 jam, bahkan ada yang lebih dari 24 jam. Ya. Misalnya dia menggunakan insulin nih. Dia menggunakan insulin long acting, Levomir. Saya kasih merek misalnya Levomir ya. Levomir itu kan dia panjang, 24 jam. Ya. Jadi di dalam tubuh dia 24 jam itu action terus. Ya, action terus. Nah, sedangkan masyarakat takut minum obat. Di saat yang sama dia diet ketat. Otomatis asupan karbonnya berkurang. Ya, ya. Nah, tapi dia mau menggunakan obat-obat yang sudah terbukti ya secara ilmiah walaupun praklinik itu punya efek menurunkan gula darah. Misalnya kayak sambiloto atau daun protowali misalnya ya, yang punya efek yang sudah terbukti punya efek, atau pare misalnya yang punya fitoinsulin gitu kan, otomatis kan dia akan memperberat efek, melakukan sinergi di situ. Jadi resiko terjadinya hipoglikemi lebih besar pada pasien ini. Kenapa? Karena posisinya obatnya itu di dalam tubuh sudah panjang. Ya, jadi akan meningkatkan efek yang terjadi, itu justru berbahaya. Gitu. Beda halnya kalau seandainya dia terkait dengan masalah absorpsi. Dia mengganggu absorpsi. Misalnya absorpsi itu kaptopril misalnya. Kaptopril itu kan absorpsi pengaruhnya, gitu kan. Nah, kalau dia diabsorpsi dengan makanan, oke, dia bisa di agak jauhin sedikit misalnya dengan obat-obat yang mengganggu itu kan. Dia mengganggu absorpsi obat misalnya. Apa bahan makanan itu mengganggu absorpsi obat. Oke, itu bisa masuk di sana. Ya, kalau ekskresi misalnya atau
efek yang lain lah, yang ekspresinya dia meningkatkan ekspresi obat misalnya kan, misalnya obat-obat amoksilin yang banyak di apa terserap di ISK misalnya, untuk ISK misalnya kan dia ada di kandung kemih ya, di cairan urin itu banyak kandungannya. Nah, itu posisinya kalau seandainya dikasih kumis kucing kan keluar semua mas, Ya, malah malah mengganggu efek. ya. Nah, itu. Jadi kita nggak bisa seperti semena-mena seperti itu. Jadi intinya eh, seorang apoteker klinis itu untuk menentukan ini obat boleh digunakan bersama atau tidak, ya, atau kapan menggunakannya. Kalau mau digunakan bersama, itu pertimbangannya panjang, Mas. Banyak sekali pertimbangannya. Seperti itu. Tadi dijelaskan T setengah atau LD50 kalau kita yang kuliah di farmasi dan kedokteran tahu lah. Mungkin masyarakat luas kan perlu dijelaskan apa tuh T setengah atau LD50, Mas Sudarsono. Silakan Mas. Ya, T setengah itu jadi waktu yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mengekspresikan sampai kadar setengah dari kadar utamanya. Eh, jadi obat itu begitu masuk nggak kayak kita apa ya, begitu masuk langsung keluar itu enggak. Jadi kalau dia perlu perlu tahapan. Jadi dia tahapannya itu sampai dia diekspresikan itu ada parameter-parameternya. Nah itu mungkin secara teknis eh, apa namanya, biarlah kita yang jelas yang tahu. Gitu. Tapi kalau masyarakat, jadi obat itu pada intinya begitu kita makan dia akan diserap tubuh, nanti di dalam tubuh dia akan bertahan di dalam tubuh, ya, bertahan untuk menimbulkan efek, ya. Berarti kemudian baru di metabolisme atau dibuang, diekspresikan. Jadi ada waktu di dalam tubuh. Makanya kita harus menggunakan obat itu kan ada waktunya supaya dia tidak terlalu banyak menumpuk di dalam tubuh. Sama obat tradisional juga sama, Mas. Jadi kalau kita makan juga dia akan menumpuk di dalam tubuh. Kalau dia bereaksi di dalam tubuh, nah ini yang jadi masalah. Itu yang perlu kita samakan. Kalau nggak tahu nih apa ada sudah semacam tabel atau semacam apa itu panduan apa sih yang boleh diminum bersamaan antara obat kimia dengan obat herbal, boleh diminum setelah sekian jam atau dan sebagainya. Sudah ada risetnya atau belum ya Mas Sudarsono, atau sudah pernah membaca belum apa itu semacam rekomendasi atau rujukan paling tidak masyarakat itu ya kan kondisinya gini kan, jumlah dokter kan rasionya juga masih sedikit ya. Kalau di kota besar seperti kita tinggal itu mungkin nggak masalah, dokter mungkin nggak sampai 200 meter ada klinik, ada puskesmas. Tapi kalau di daerah-daerah terpencil kan kondisinya kan belum memungkinkan, sehingga masyarakat juga tetap bisa menggunakan obat tradisional sebagai kalaupun belum jadi terapi utama, paling tidak sebagai ajudan terapi. Sudah ada belum ya Mas Tarsono ya? Kayaknya sih itu masih dinamis sih Mas. Itu kemampuan kita untuk menganalisa. Kalau saya pribadi menyarankan begini Mas, untuk penyakit-penyakit kronis. Jadi sifat dari obat tradisional itu kan salah yang agak kurang baik, itu kan efeknya lama. Ya. Ya justru apa tidak destruktif. Jadi efeknya lama, konstruktif, lama prosesnya. Sedangkan untuk penyakit-penyakit tertentu itu sifatnya progresif, ya, seperti hipertensi, diabetes, yang lain-lain yang penyakit kronis itu kan sifatnya kan progresif. Kalau saya sih menyarankan untuk yang obat-obat seperti itu ada baiknya distabilkan dulu Mas kondisi klinisnya. Berobat dulu. Jadi kalau seandainya kita sudah nyaman dengan itu, saya kira nanti kalau seandainya mau menggunakan obat tradisional juga harus jelas dulu obat tradisionalnya sudah pernah diteliti atau belum. Ya. Ya, jadi karena kalau obat tradisional yang dari katanya kakek saya, katanya nenek saya itu apa namanya? Kadang-kadang agak bias. Gitu. Jadi kalau seandainya mau membuat mau menggunakan obat tradisional itu hindari untuk yang penyakit-penyakit progresif, kanker, diabetes, hipertensi gitu ya. Itu sebaiknya Kolesterol.
kolesterol, ya itu sebaiknya untuk tidak dulu menggunakan obat tradisional. Selesaikan dulu yang itu. Jadi kalau sudah agak normal, baru mulai menggunakan obat tradisional, dan itu kalau bisa dikonsultasikan dulu apakah ini benar apa enggak. Yang dikonsultasikan pertama adalah itu tumbuhannya benar atau tidak gitu, Mas. Ya. Kalau tumbuhannya nggak benar, yang ini yang repot. Yang pertama kali dikonsultasikan itu masyarakat awam itu kadang-kadang nggak tahu kayak temu mangga dengan kunyit putih aja Hampir mirip. hampir mirip. Khasiatnya berbeda, Mas. Ya. Jadi memang kalau penggunaan obat tradisional itu, kalau saya pribadi juga sepakat, gunakanlah obat tradisional yang sudah memiliki izin Badan POM, apakah itu dalam bentuk TR, obat tradisional, OHT yang sudah uji praklinis, atau yang fitofarmaka, karena setidaknya dari proses pemilihan bahan baku standar, pengolahan proses produksinya standar, dan juga karena dibikin pabrikannya pasti sudah bertanggung jawab terhadap mutunya. Salah satunya itu. Kalau yang meramu sendiri memang kita anjurkan, kita sarankan kalau yang kronis tertiti stabil dulu dengan obat dari dokter, apalagi dengan BPJS ini kan praktis masyarakat tercover ya, melalui puskesmas itu kan sekarang alhamdulillah kan secara biaya menurut saya sudah bisa tercover ya, dari masyarakat yang punya penyakit kronis datang dulu ke puskesmas, ke rumah sakit yang sudah dibiayai oleh BPJS. Setelah itu barangkali untuk meningkatkan kondisi kesehatannya bisa mengkomunikasikan dengan obat tradisional yang sudah direkomendasi dokter dan atau apoteker klinis. Barangkali itu ya, Mas Sudarsono. Jangan lupa tonton video menarik kami lainnya. Iya, betul, Mas. Jadi kalau dari pengalaman praktek saya itu yang banyak mengalami perburukan penyakit itu justru yang suka menggunakan obat-obat herbal yang racik sendiri, Mas. Ya, itu. Jadi yang pertama kali itu problemnya yang racik sendiri, dan problem yang paling besar itu selain dosis itu sebenarnya pemilihan bahan bakunya itu. Nah, pemilihan bahan baku pertama itu biasanya kurang tepat. Kalaupun pemilihan bahan bakunya sudah tepat, yang selanjutnya dosisnya kurang pas. Nah, setelah dosisnya pas, pengolahannya kurang pas. Ini yang jadi problem. Jadi misalnya bahan itu harus ada flavonoid. Jadi pemilihannya, rebusannya kan nggak boleh dengan aluminium. Ternyata rata-rata mereka menggunakan panci-panci aluminium. Nah, seperti itu. Jadi setelah pemilihan bahannya kurang pas, dosisnya kurang pas, pemakaiannya juga kurang pas. Selanjutnya adalah biasanya yang menyebabkan efek samping tambahannya lagi adalah reuse-nya. Nah, reuse-nya ini yang jadi problem karena mereka informasi yang diperoleh pada saat reuse, maksudnya penggunaannya kembali itu kapan? Apakah selalu baru ataukah tidak? Karena kalau sudah nginep satu malam itu otomatis bakteri sudah banyak, Mas. Ya. Nah, itu yang problem di situ. Nah, dan mereka tidak memahami kondisi klinis pasien. Seperti apa severity atau kondisi klinisnya seperti apa? Kondisi secara umumnya seperti apa itu mereka nggak paham. Apakah memang sudah sudah kronis ataukah baru akut gitu. Yang seperti itu yang jadi masalah. Makanya ada baiknya untuk penyakit-penyakit tertentu tidak sendiri. Jadi kalau mau obat tradisional kan tidak harus ke ini ya. Kalau sekarang kan udah ada di kampung-kampung itu sudah ada, atau di puskesmas ada program toga gitu. Nah, minimal bisa konsultasi benar nggak barangnya itu, bahannya benar atau tidak. Nah, minimal seperti itu untuk proses perbaikan dalam penggunaan obat tradisional yang rasional, Mas. Baik, untuk penyakit kronis saya setuju, sehingga karena penyakit kronis itu memang harus minum obatnya kan harus rutin reguler ya. Tapi barangkali saya juga
hipotesa saya memang obat tradisional itu akan powerful, akan sangat bermanfaat untuk langkah-langkah preventif dan promotif. Karena terus terang aja sebetulnya kalau secara keseharian seperti kita misalnya Pak Presiden minumnya kan ramuan temulawak, jahe, makunyit itu rutin digunakan. Saya kira itu juga satu langkah besar untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berbasis preventif. Sehingga masyarakat apakah pengusaha, masyarakat umum sebagai pengguna itu juga secara ekonomi kalau dia preventif kan bisa digunakan harian kan. Jadi skala ekonominya besar. Yang memang menjadi hati-hati jika dikomunikasi langsung dengan penyakit kronis yang head to head dengan penggunaan obat kimia, sehingga banyak rambunya, banyak tahapan-tahapan yang nggak bisa dilakukan oleh perorangan. Sehingga kalau jamu digital sendiri menghimbau bagaimana obat tradisional ini secara ekonomi sangat powerful karena digunakan harian sebagai healthy drink, jamu yang digunakan untuk keseharian untuk meningkatkan imunitas tubuh, itu secara alami kan memang menyehatkan, tidak ada efek samping karena dosisnya juga sangat kecil, tapi karena digunakan harian sehingga tubuh itu imunitasnya muncul secara bertahap, mencegah tidak gampang masuk angin, tidak flu dan batuk. Menurut saya memang langkah-langkah itu yang harus kita dorong ya Mas Sudarsono, bagaimana hidup sehat dengan obat tradisional. Ya, betul Mas. Jadi saya kira itu sangat penting sekali. Jadi jamu-jamu tradisional itu selain menggerakkan perekonomian masyarakat, ya petani juga bisa survive di sana, gitu kan. Kesehatan juga masuk. Cuman yang jadi masalah kadang-kadang kita masyarakat itu kurang paham untuk menggunakannya seperti apa. Jadi itu memang kayak ya, jamu digital ini sangat penting sekali untuk sosialisasi. Namanya jamu, begitu dia masuk ke dalam tubuh, ada label obatnya, obat tradisional, otomatis efek samping itu mesti ada. Karena yang saya baca, contoh aja, temu putih itu bagus untuk hepatoproteksi. Tapi pada kasus dosis yang terlalu tinggi, ya, pemakaian yang terlalu banyak, itu malah berubah menjadi hepatotoksik. Ya, jadi maksud hati mau memperbaiki malah jadi bermasalah, merusak di situ. Jadi itu juga harus kita tetap sosialisasikan gitu loh. Selain apa namanya, ya itu tadi 4T 2W itu harus jelas, harus jadi patokan dalam proses pembuatan jamu gitu loh. Karena saya yang aktif untuk melakukan penggunaan obat rasional itu baru di obat ini Mas, baru di obat-obat sintetik. Seharusnya saya sih berharap jamu digital juga bisa mensosialisasikan yuk rasional menggunakan jamu gitu. Bagaimana? Ya itu tadi harus tepat indikasinya, tepat. Bagaimana caranya? Nanti bisa konsultasi, misalnya buka lowongan konsultasi, benarkah ini tumbuhannya gitu. Jadi mulai dari pemberian informasi tentang obat tradisional, informasinya apa? Yang jelas pertama kebenaran bahan gitu, dosisnya seperti apa, efeknya seperti apa gitu. Jadi rasionalitas itu, konsep rasionalitas penggunaan obat rasional itu juga harus disosialisasikan, Mas Karyanto. Saya kira itu yang tugas berat kita, karena selama ini yang saya lihat semuanya apa namanya, begitu bicara obat sintetik itu sudah sistematis gitu. Obat rasional oke, tapi begitu bicara obat tradisional kok kayaknya nggak ada ya rasionalitas apa kampanye untuk penggunaan jamu rasional. Jadi yang muncul bahwa jamu tanpa efek samping, jamu tanpa reaksi obat yang tidak diinginkan, gitu. Apa iya gitu kan? Tapi kalau kita belajar kan mesti ada problemnya seperti itu. Nah, nanti ini yang harus harus dikembangkan, rasional menggunakan obat tradisional. Baik Mas Sudarsono, bulan Mei tahun 2022 Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan formularium fitofarmaka. Jadi kan para pemirsa Krida Sehat Channel, obat herba itu ada 3, yaitu jamu,
berbasis empiris, jadi benar-benar ramuannya berbasis ramuan dari leluhur, belum ada penelitian. OHT, obat herbal terstandar, sudah berbasis uji praklinis, uji obat di hewan coba dari belum ke manusia. Yang terakhir adalah fitofarmaka kategori tertinggi yang sudah uji klinis di tubuh manusia. Dengan kebijakan formularium fitofarmaka ini sudah mulai sejak diterbitkan kebijakan itu, sehingga rumah sakit dan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia sudah bisa menggunakan obat fitofarmaka ini, yang karena memang sudah uji klinis atau teman-teman medis mengenal sebagai evidence base-nya sudah terbukti. Nah, obat fitofarmaka ini beberapa tahun terakhir di branding sebagai obat modern asli Indonesia atau OMAI. Kebetulan saya pergi di beberapa negara ASEAN, Mas Sudarsono, yang jelas itu Filipina dan Kamboja, para dokternya sudah menggunakan obat modern asli Indonesia atau fitofarmaka yang diproduksi oleh Indonesia. Ini luar biasa, juga sangat menarik sekali temuan itu, dan sudah dirasakan ribuan dokter di ASEAN. Ini tentu saja satu langkah besar untuk produsen obat herbal yang sudah teruji klinis. Nah, sehingga para dokter lebih mudah kan kalau sudah teruji klinis, evidence jelas, sehingga edukasi kedokteran lebih mudah. Tapi tantangannya memang belum masuk ke BPJS. Ini tentunya tantangan besar, sehingga volume produksi dari obat fitofarmaka yang memang harganya dengan skala produksinya masih kecil ya, itu pasti sedikit di atas obat yang kimia. Pendapat Mas Sudarsono sebagai apoteker klinis, bagaimana cara mendorong fitofarmaka ini semakin dicintai oleh komunitas medis atau lebih luasnya tenaga kesehatan Indonesia, Mas Sudarsono? Ya, khusus yang untuk fitofarmaka itu sebenarnya saya harus sedikit meluruskan ini, Mas. Ini ada mispersepsi yang saya lihat teman-teman banyak yang teman-teman tenaga kesehatan atau yang lainnya masih belum move on dengan ASKES, Mas. ASKES dan BPJS itu sebenarnya berbeda. Ya. Berbeda. Kalau di ASKES itu obat itu ada namanya DPHO. Jadi dia ada namanya obat ASKES. Daftar, Mas. Nah, jadi tidak boleh harus masuk ke sana. Harus masuk ke sana. Tapi begitu di BPJS, itu yang definisi obat BPJS itu hanya berlaku pada 2 kasus saja. 3 kasus. Obat kronis, rujuk balik, dan top up. Hanya 3 ini. Nah, sedangkan untuk yang tarif prospektif, inasi bijis dan kapitasi, itu konsepnya adalah efisiensi terapi. Ya, efisiensi dan efektivitas terapi. Mainnya di sana. Obat itu bukan barang dagangan. Obat itu di tarif prospektif itu bukan fee for service. Jadi dia beban terapi. Beban terapi itu harus dikurangi. Ya. Jadi dengan begitu obat itu tidak dijual, tapi diberikan ke pasien. Dia dicatat sebagai beban terapi pasien selama dirawat. Disitulah muncul kemudian namanya farmakoekonomi. Ya, farmakoekonomi ini dia mindsetnya adalah bagaimana cara untuk meningkatkan efek dari terapi pasien. Jadi kalau tarif prospektif, inasi bijis misalnya, itu pasien masuk dengan coding tertentu, dia sudah dihitung loss-nya, length of stay-nya berapa, gitu kan? Jadi dia konsep labanya berubah, Mas. Konsep laba di era dulu, makin banyak omset, itu makin untung. Tapi di era JKN, makin sedikit omset, itu makin rugi. Jadi labanya, laba Vaskes itu selisih antara klaim dengan beban usaha, termasuk di dalamnya adalah obat. Nah, makanya seharusnya itu tidak ada lagi istilahnya obat BPJS. Yang ada obat formularium rumah sakit. Ya.
Ya, formularium nasional itu adalah standar minimal yang harus ada. Nah, di rumah sakit dia menyusun lagi formularium, rumah sakit, vaskes yang lainnya termasuk ini menyusun lagi formularium. Nah, formularium ini biasanya disusun berdasarkan kebutuhan klinis pasien secara efektif dan efisien. Nah, di situ kalau seandainya obat-obat omai ini mampu bersaing di efektivitas dan efisiensi terapi, maka dia otomatis akan masuk dengan sendirinya. Itu, misalnya gini, obat albumin, albumin kan gabus, itu kan ada yang produksi albumin beneran, ada yang produksi rumahan, albumin ikan gabus, itu kan omai maksudnya. Nah, yang itu kan harusnya bisa masuk di mana dia? Dia memang ada kekurangannya. Kekurangannya misalnya saya lihat beberapa itu dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hipoalbumin yang di bawah 2,5. Dengan kadar di bawah 2,5 dia sudah tidak bisa membantu meningkatkan, tidak signifikan peningkatannya. Di 2,5 dengan protein urin positif 3 itu sudah nggak bisa masuk karena sudah jebol gitu. Ya, tapi kalau yang protein urinnya masih oke, positif 1 misalnya atau positif negatif, terus kadar albumin di dalam darahnya masih di atas 2,5, itu dengan menggunakan omai itu bisa naik. Ya, tapi ada kekurangannya yang seperti itu. Harganya lebih murah. Ya, ini kan bisa masuk sebenarnya, Mas. Daripada dia harus menggunakan albumin injeksi yang harganya jutaan. Ya, kalau menggunakan itu lebih baik. Ini contohnya. Jadi harusnya mindset ini yang dipakai. Jadi obat di era JKN itu tidak ada lagi obat BPJS. Kecuali yang tadi, yang saya sebutkan 3 tadi. Ya, kalau yang untuk pasien inasi bijis dan pasien yang lain itu nggak ada. Jadi tinggal bagaimana kita meramu ya secara klinis evidence base-nya ya omai itu bisa bersaing di efektif dan efisiensi terapi. Bukan efektif efisiensi manajemen, enggak, efektif efisiensi terapi. Misalnya penggunaan ini dia lebih cepat penyembuhannya. Ya, sehingga dia bisa menurunkan loss length of stay. Jadi waktu rawatnya bisa lebih pendek. Nah, dengan lebih pendek berarti dia otomatis akan otomatis rumah sakit itu akan otomatis memasukkan omai-omai itu ke dalam formularium rumah sakit. Begitu dia masuk dalam formularium rumah sakit, otomatis teman-teman dokter juga akan meresepkannya, Mas. Jadi ini mindset yang saya kira perlu. Saya sering mendengar mindset ini sudah lama banget, kok nggak move on gitu, nggak tahu bedanya kapan kita masuknya. Jadi sebenarnya omai itu sangat berpotensi masuk di sana kalau dia bisa punya keunggulan yang mampu di segi efektivitas dan efisiensi terapi. Ya. Atau mungkin juga gini, Mas Sutarsono, kalau di Indonesia itu kan pendidikan fakultas kedokteran kan Western oriented ya, jadi kurikulumnya berbasis kedokteran Barat. Sementara kan kalau herbal itu lebih banyak dari timur ya, sehingga TCM, traditional Chinese medicine, Ayurveda itu jauh lebih berkembang di kawasan timur. Nah, Indonesia itu juga sebagai kawasan timur dan juga punya biodiversitas yang luar biasa, juga sangat potensi sangat besar. Tinggal tadi ya salah satunya bagaimana kurikulum fitofarmaka ini bisa masuk di fakultas kedokteran. Kalau farmasi pasti lebih mudah karena kita sudah belajar farmakologi, farmakologi, kemudian farmasetika, sehingga begitu mengenal atau uji klinis yang sudah terbukti evidensis itu lebih mudah trust-nya. Sementara dokter kan tidak ada kurikulum di sana, sehingga harus kita dorong ya kurikulum herbal, tapi yang apakah disebut herbal medik atau herbal fitofarmaka atau omai itu, sehingga para dokter begitu lulus menerima informasi obat-obat omai ini juga lebih mudah menjelaskan gitu ya, Mas Sutarsono. Ya, karena selain ke fakultas kedokteran, sekarang kan sudah ada apoteker klinis, Mas. Apoteker klinis kan prakteknya nggak sama dengan apoteker pada umumnya.
Ya. Jadi kita prakteknya justru sebelum resep ditulis, Mas. Ya, jadi sekarang ini apoteker itu ada 3 kelompok. Pertama apoteker pengelolaan, yang kedua apoteker pelayanan resep, ya. Yang ketiga apoteker klinis. Apoteker klinis ini penulisan resep lebih banyak. Terus yang ketiga, yang apoteker yang di ruangan, yang konvensional biasa itu pelayanan resep. Jadi setelah resep ditulis, dia menyiapkan, ya, dan memberikan. Nah, kalau apoteker klinis itu dia merawat pasien bersama. Nah, di situ sebenarnya, disitulah kita yang paling cepat sebenarnya untuk melakukan sosialisasi itu sebenarnya bergandengan dengan peer-peer dari apoteker klinis, Mas. Saran saya. Ya, baik. Ya, jadi peer klinis itu kalau saya di peer penyakit dalam, jelas ada. Terus ada di peer anak pediatrik, ada di peer intensive care. Intensive care kayaknya agak jarang ya kalau bisa masuk ya. Tapi kalau yang selanjutnya di peer onkologi. Nah, ini kan ada banyak sebenarnya. Minimal 3 peer ini bisa masuk di situ. Dan teman-teman apoteker klinis setiap hari diskusi dengan teman-teman dokter untuk menentukan terapi yang cocok untuk pasien itu, terutama inasifigis. Karena bahu-membahu memaksimalkan efek terapi, meminimalkan ROTD, reaksi obat yang tidak diinginkan. Dan tujuan utamanya adalah memperpendek length of stay, waktu rawat pasien, ya, dan memperpendek waktu rawat pasien dan mempercepat penyembuhan. Jadi efisiensi dan efektivitas terapi itu sekarang menjadi jenderal pada saat kita merawat pasien. Dan di situ apoteker klinis dengan dokter, mitra klinisnya, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya itu harus barengan. Gitu. Karena apoteker klinis, maaf saya potong, apakah sudah ada komunitasnya atau ada bagian dari Ikatan Apoteker Indonesia atau bagaimana, Mas? Saya tertarik ini karena kan biar ada pendamping selain dokter yang nanti meresepkan, tapi juga ada apoteker klinis yang diedukasi dengan produk fitofarmaka atau OME, sehingga begitu nanti program sekarang alhamdulillah sudah menggunakan dana alokasi khusus, jadi fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia sudah bisa pesan OME, tapi baru bisa menggunakan dana kapitasi dan dana alokasi khusus. Tapi kita berharap kan bisa masuk BPJS nih. Nah, peran apoteker klinis seperti yang disampaikan Mas Sudarsono ini sangat strategis. Apa sudah ada komunitasnya tersendiri ya, Mas Sudarsono? Ada, Mas. Jadi beberapa WAG kita ada. Kalau di penyakit dalam itu ada memang komunitas apoteker klinis penyakit dalam. Terus di onkologi juga ada, di pediatri juga ada. Jadi ada peer-nya, Mas. Ada peer-nya. Ada beberapa peer-nya yang memang disiapkan untuk membuat spesialis-spesialistik seperti itu. Dan memang kita sangat dinamis dan model prakteknya memang agak berbeda gitu dengan apoteker secara umum. Jadi karena kita kebanyakan tidak begitu berpikir resep gitu, enggak. Jadi justru kita mempengaruhi penulisan resep. Termasuk potensi mengusulkan penggunaan fitofarmaka di dalam penulisan resep di peer, apakah penyakit dalam, mungkin penyakit yang lainnya, ya Mas Sudarsono. Ya, karena kita kalau praktek klinis itu kita kan barengan, Pak. Jadi kalau seandainya memang kita menemukan ada evidence base yang bisa kita pakai untuk pasien, kenapa nggak kita omongin pada saat kita diskusi bareng untuk menyelesaikan problem pasien itu gitu. Atau tadi kalau seandainya pasiennya mau barengan seperti itu, ya kita harus menyiapkan membuat jadwal minum obatnya, ini boleh apa enggak disamakan, dibarengkan penggunaannya gitu kan. Itu
penting sekali sebenarnya. Posisinya strategis kalau apoteker klinis itu, karena dia mindsetnya efisiensi dan efektivitas terapi. Kalau yang lainnya itu kan nggak sampai ke sana, Mas. Nggak sampai ke sana. Apalagi yang manajemen oriented. Kalau manajemen farmasi dia offset oriented. Bagaimana ketersediaan dan bagaimana apa namanya omset atau pendapatnya seperti apa. Kalau apoteker klinis itu yang jelas kan dia harus berpikiran efisiensi, efektivitas terapi dan safety, pasien safety, keamanan pasien. Itu yang penting. Jadi dia karena dia tiap hari merawat pasien, berdiskusi dengan teman-teman dokter, ya kenapa kita kalau kita punya evidence base, kenapa kita tidak mengajak diskusi peluang untuk menggunakan OMI. Tapi kan syaratnya sama, pola pikirnya sama dengan teman-teman DPJP dokter. Jadi pasien safety adalah yang pertama. Jadi kalau seandainya lengkap, tingkatan penelitiannya juga bagus, kenapa kita nggak coba? Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Apoteker Sudarsono. Jadi para pemirsa Kridasia Channel, jadi menggunakan obat kimia dan berbarengan dengan obat herbal tidak ada masalah. Tentu dengan persyaratan harus konsultasi dokter dan apoteker klinis sehingga rekan-rekan yang minum bersamaan obat kimia dan obat herbal tidak menjadi bencana untuk dirinya atau keluarganya. Namun untuk preventif, promotif, saya kira lebih mudah dilakukan karena pada saat itu masyarakat tidak minum obat secara bersamaan. Tentunya perbincangan ini sangat menarik dan akan sangat panjang, namun karena durasinya sudah hampir 1 jam nih Mas Sudarsono, jadi terima kasih sudah hadir. Nanti kita kapan-kapan ngisi konten lagi apa sih yang dikerjakan oleh apoteker klinis, saya kira juga perlu dijelaskan ke masyarakat luas sehingga peran serta tenaga kesehatan bidang farmasi ini juga semakin dikenal oleh masyarakat luas sehingga ilmu dan manfaatnya juga bisa digunakan oleh masyarakat luas sehingga secara bertahap kesehatan masyarakat luas terus meningkat. Demikian pemirsa Kridasia Channel, jangan lupa like, komen, dan share agar gerakan Ayuset Indonesia terus bergema di seluruh Indonesia. Sampai jumpa Mas Apoteker Sudarsono, sukses selalu dan salam sehat. Salam sehat.